Islam berbicara mengenai Nabi Isa, berbicara mengenai Maryam, berbicara mengenai Injil, dan apapun itu karena ada di dalam kitabnya. Jadi dasarnya umat Islam berbicara ada. Wa qalu attakhazullahu walada subhanahu ballahu. Ya jelas, ma fis samawati wal ar kullullahu qanitun. Kan ada pijakannya, ada dasar pijakannya. Ketika Akhi Zugi, ketika Zulkifli Mabas, ketika teman-teman yang lain bercerita tentang kristolog, pijakan dalam kitab sucinya ada. Dasar hukumnya dia berbicara ada. Allah tidak punya anak, ada di dalam kajian-kajian Al-Quran itu sendiri. Allah Maha Suci dari tuduhan-tuduhan orang terdahulu, ada di dalam Al-Quran. Sehingga para kristolog Islam tampil meluruskan, menyampaikan Al-Quran, bersentuhan dan bertabrakan dengan pemahaman yang mereka jual, jajakan, mereka marah, murka. Kalau umat Islam tidak ada dasar pijakannya. Kalau attakhazallahu walada itu sudah jelas. Dasar pijakan umat Islam itu untuk menerangkan. Wakalatil Yahudu. Lalu kemudian Uzairul. Ya, lalu dikatakan wakalatin Nasara. Masihu. Maryam ibnullah. Kemudian Al-Masih dikatakan sebagai anak Allah. Zalika qauluhum biafwahihim. Itu ditegur oleh Allah ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak dengan nama Uzair. Itu ditegur Al-Quran. Berarti sebagai umat Islam yang memegang kitab suci, wajib hukumnya sebagaimana umat Islam menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sama kedudukannya ketika umat Islam mengatakan wakalatil yahudu Uzairul binullah, wakalatin nasaral masihu ibnullah. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan yudahiuna qawlal ladina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Berarti kita umat Islam ini ketika meluruskan itu, jangan kau katakan bahwa Uzair itu putra Allah, jangan katakan Yesus itu adalah anak Allah. Pijakan dasarnya penyampaian umat Islam itu di atas fondasi ayat suci Al-Quran. Ada dalilnya. Tapi kalau mereka menyentuh Rasulullah Muhammad SAW, apa dasarnya? Apa pijakannya? Tidak ada. Karena itulah kemudian ketika umat Islam tampil meluruskan, jangan dikatakan kita itu menghujat, jangan dikatakan kita itu mencari masalah. Tidak. Memang kita ini sebagai apa? Sebagai penghibur buat mereka untuk mengetahui titik persoalan yang sebenarnya. Nah, kalau tidak senang dengan itu, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang elegan. Sebagaimana slogan ajaran kasihnya. Al-Quran musalah. Yang benar itu seperti ini. Islam akan tampil menyampaikan kalau Islam, Al-Quran itu salah, berarti salah juga ajaran daripada Yesus yang mengajarkan kalau dirinya itu adalah hamba Allah. Buktinya, ketika Al-Quran mengatakan seruannya Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni abdullah, inni rasulullah ilaikum. Saya ini adalah hamba Allah. Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian, wahai Bani Israel. Dibantah oleh teman-teman Kristen. Oh tidak, dia itu adalah Tuhan. Nah, kita kasih dalil. Yohanes 4 ayat 22. Yesus mengaku dia adalah hamba Allah. Ya, Markus 12 ayat 29, Yesus mengaku sebagai utusan Allah hanya kepada Bani Israel, Matius 15 dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran yang diluruskan oleh umat Islam, nyata sudah ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Nah, inilah yang menyebabkan orang ini sakit hati. Seperti Paul Zhang, MKC, sakit hati mereka dengan kebenaran yang dibawa kemudian oleh Al-Quran. Sekira gitu. Jadi bukan umat Islam yang mencari masalah, mencari gara-gara, sehingga ada perdebatan antar lintas agama. Bukan. Itu yang pertama. Saya tambahkan sedikit. Yang kedua, karena teman-teman Kristen itu tidak percaya diri terhadap kitabnya sendiri. Kenapa saya katakan tidak percaya diri terhadap kitabnya sendiri? Kalau dia cinta terhadap kitab sucinya, istilah-istilah yang ada di dalamnya yang disakralkan oleh mereka harusnya menggunakan istilah Yunani. Jangan menggunakan istilah Al-Quran. Karena itulah yang memicu adanya pertengkaran. Mengambil kata Alkitab, mengambil kata Allah, mengambil kata Nabi, mengambil kata Rasul, mengambil kata iman, mengambil semua-semua. Lalu kemudian didudukkan pada tempat yang bukan semestinya. Melahirkan orang Islam itu nggak suka gitu loh. Kenapa tidak tampil seperti Hindu, seperti Buddha?
Mereka percaya diri dengan kitab mereka. Mereka percaya diri dengan istilah-istilah dari mana agama mereka berasal. Mereka tidak pernah ke Islam-Islaman. Berbeda dengan sahabat kita Kristen. Nyebut Allah dengan sebutan terhadap hal-hal yang tidak baik. Nyebut Alkitab dengan sebutan hal-hal yang tidak sesuai. Menyebut kata mukjizat, kata Allah, kata Rasul, dan seterusnya dengan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perdebatan. Bagus-bagus, syukur-syukur kalau kita bisa membawa diri dengan cara yang elegan, berdiskusi dengan baik, mendudukkan semuanya dengan baik. Tapi kalau sudah tidak, seperti yang dilakukan oleh MKC. Karena dia tidak mampu menyatakan kesalahan Al-Quran. Sampai keputusasaannya itu melahirkan sebuah pemikiran dengan cara ini loh, saya menampilkan diri saya di majak Kristen bahwa saya paham Al-Quran. Dengan cara ini loh, saya perlihatkan kepada orang Kristen bahwa saya ini lebih ahli daripada orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Semua itu adalah tipuan, pembohongan, pembodohan. Kenapa? Karena kami lebih tahu Al-Quran daripada dia. Dia membaca ejaan Arab aja salah, membaca ejaan Al-Quran aja salah dia. Jadi kayak bagaimana mungkin kemudian akan tampil ya debater dari Kristen yang bisa memahami kondisi ini gitu loh. Kalaupun ada dari umat Islam yang istilahnya vokal dalam menyampaikan tentang isi Bible atau gospel, ya itu mayoritas dari yang tadinya mengimani kitab itu. Tapi kalau dari Islam sendiri yang tampil kemudian, siapa coba yang seperti Pendeta Yahya Waloni? Ada tidak dari kami umat Islam dari lahir yang melakukan hal-hal seperti itu? Tidak ada. Melainkan mereka yang sudah mantan, yang bisa mengetahui lebih dalam, lebih jauh daripada kami ini yang Muslim ini, gitu. Jadi kalau umat Islam bercerita tentang gospel, bercerita tentang konsep ketuhanan, agama-agama terdahulu, di kitab kami memang ada. Di kitab kami ada, dasar pijakannya ada. Kami menjadi kristolog itu karena ada pijakannya di dalam kitab kami. Bukan kami mau ikut urusan agama sahabat Kristen, tidak. Wa izqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas attakhizuni, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku ada dua Tuhan selain daripada Allah. Ini ada pijakannya kami di dalam Al-Quran demi untuk meluruskan semua itu. Bukan kami ikut nimbrung asal-asalan. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus ini tidak. Karena ada di dalam Al-Quran yang menyatakan itu sampai kami datang menyampaikan itu. Nah, kalau kemudian dari sahabat Kristen juga datang menyampaikan Yesus itu Tuhan, buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Kan gitu. Lalu kemudian kalau kami di sisi dalil menang daripada mereka yang tidak ada dalil, ya jangan lagi nyerang-nyerang Rasulullah Muhammad SAW, karena di kitab kalian tidak ada Rasulullah, kan gitu. Itu sih tambahan dari saya, ya supaya kita bisa memahami perkaranya sebenarnya itu di situ gitu. Umat Islam bercerita tentang kebenaran, mereka nggak terima. Mereka bercerita tentang keimanan mereka, bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri dan kitabnya mereka sendiri. Makanya galau, nyerangnya membabi buta kepada umat Islam. Silakan. Ya, oke, saya tambahi sedikit ya, Akhi ya. Memang betul yang dikatakan Akhi itu, kita tampil itu karena ada panduan di dalam Al-Quran. Justru ketika kita ini mengetahui ada ayat-ayat yang harus kita sampaikan kepada mereka, lalu kita tidak menyampaikan, itu menjadi sebuah beban. Dan kita pasti akan dituntut di akhirat nanti karena kita sudah diberi amanat oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu. Nah, kekhawatiran saya ayat-ayat ini hanya dibaca di masjid-masjid saja, sementara di masjid-masjid itu tidak ada orang yang mengatakan Isa itu Allah. Allah punya anak, Allah itu Trinitas, tidak ada di dalam masjid orang yang menyebut itu. Nah, ayat ini menurut saya tidak layak hanya dibaca di masjid saja, tapi harus kita sampaikan. Seperti contoh, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil ambudullaha rabbi wa rabbukum innahum may yusyrik billah. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansor. Apakah ayat ini bisa hanya kita baca di masjid saja? Sungguh suatu kenistaan kalau hanya kita baca di masjid saja, sementara di masjid tidak ada orang yang menuhankan Isa. Ayat itu harus kita sampaikan kepada mereka, tentunya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik dan bijaksana lagi. Bagaimana caranya? Karena orang Kristen ini tidak mengimani Al-Quran, maka kita pakailah kitab mereka sendiri yang diimani. Karena dengan kitab mereka kita juga bisa menunjukkan dalil-dalil. Begitu, Akhi. Terima kasih.
Ya, saya tambahin juga. Baik. Selama ini kan para ustadz Udah. itu kan memberi ceramah itu kan berdasarkan dalil, dan itu pun juga disampaikan di dalam masjid ya. Yang arti kata terkadang karena teknologi sudah maju, jadi tersebarlah video YouTube yang ceramah soal Ustadz Somad soal salib. Dia menjelaskan berdasarkan apa yang kata Ustadz Juma tadi katakan, berdasarkan apa yang tertuang di dalam ayat suci kami, Al-Quran gitu loh, menjelaskan. Mengapa orang Muslim itu mengharamkan mengucapkan selamat Natal? Dijelaskanlah para ulama-ulama itu berdasarkan Al-Quran gitu loh. Karena dengan mengakui kelahiran Isa sebagai Tuhan, maka kafirlah orang itu, karena di dalam agama saya, di Muslim itu kan tidak ada satu orang Islam pun mengakui bahwa Isa itu sebagai Tuhan gitu. Tapi sebagai Rasul, mengimani sebagai Rasul itu 100%. Bahkan tidak diakui, seorang Muslim tidak mengakui Nabi Isa sebagai Rasul Allah gitu loh. Keimanannya akan dipertanyakan seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Tapi diharamkan bagi umat Muslim mengakui bahwa Isa sebagai Tuhan. Itu aja sebenarnya. Makanya para ulama-ulama itu menjelaskan di dalam masjid. Nah, sekarang tampillah orang-orang kristologi seperti Ustadz Juma, Ustadz Sugi, Bang Andi, menjelaskan gitu berdasarkan dalil apa yang ada di Al-Quran gitu. Pijakannya jelas gitu loh. Jangan sampai kalah lalu membuat framing atau membuat fitnah seperti MKC. Akhirnya kan begini, berantakan kan semuanya. Ya, oke, lanjut yang lainnya. Oke, makasih Pak Ryan, Ustadz Juma, Ustadz Sugi gitu. Mungkin ada yang disampaikan terakhir oleh Pak Lukas. Silakan Pak. Iya, saya menghargai pandangan seperti itu ya. Pandangan tadi Bang Zuma, Ustadz Sugi, saya menghargai pandangan Pak Ryan juga. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada perbedaan sudut pandang. Contohnya seperti tadi Pak Zuma bilang, kenapa kok kemudian para debater Muslim merasa mempunyai pijakan untuk meluruskan apa pandangan yang selama ini salah di dalam kekristenan. Tapi yang perlu kita cermati bersama adalah bahwa kedua agama ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan kalaupun kita ingin mencari akarnya, tentu kan harus dirunut gitu, baik secara historikal maupun secara studi katanya maupun dari sudut pandang antropologi budayanya, tentu kan harus kita lihat bersama-sama. Karena apa? Karena kita tentu tidak bisa mempertentangkan dua kitab suci head to head gitu. Artinya bukan kemudian mengadu domba ya. Karena kalau mempertentangkan pasti kita mengadu domba gitu. Kita adu yuk, mana yang benar. Nah, ini kan sering didebatkan seperti ini. Mana yang benar, Quran atau Bible? Nah, pemakaian kata Bible saja saya sebetulnya juga tidak setuju karena itu kan bahasa Inggris. Kalau ada penyerapan dari bahasa lain ke dalam bahasa Alkitab, tentu saja itu menjadi wewenang lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa kok kemudian bahasa itu yang diambil? Itu jelas pasti ada dasarnya juga gitu. Karena sebuah lembaga kitab suci bukannya berarti saya dalam hal ini membela siapapun, tidak. Tapi kita harus berdiri pada posisi yang proporsional gitu. Dan pasti mereka sudah mempelajari tentunya di dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia, apakah kata Allah itu sebuah nama atau bagaimana, atau apakah itu bisa disematkan kepada kata ganti Elohim atau dan seterusnya seperti itu. Dan kata Rasul itu juga saya juga pernah bahas kok di dalam YouTube saya. Memang banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa baku di dalam bahasa Indonesia, dan kata serapan inilah yang kemudian dipakai di dalam penulisan penerjemahan Alkitab gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga ya perlu memahami bersama gitu, bahwa kami pun sebagai, ya kalau saya boleh mewakili umat Kristen, tidak ada sama sekali terfikirkan bahwa pemakaian kata-kata itu kemudian mengganggu harmonisasi ini, tidak. Kalaupun kemudian ada saudara Muslim yang merasa terganggu,
ya tentu kita harus mengkaji lebih dalam gitu kan, secara bersama-sama, duduk bersama, kenapa kok kemudian itu diambil sebagai kata serapan, apakah memang dasarnya ada atau tidak. Nah, itu kan harus dikaji bersama. Nah, terus kemudian mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang saya sampaikan, bahwa inilah yang menjadi sudut pandang yang berbeda tadi. Kenapa kok kemudian saudara Muslim merasa perlu meluruskan pandangan yang salah terhadap saudara Kristen gitu. Nah, padahal notabene memang agama Kristen jauh lebih dulu lahir gitu kan. Dan kemudian kita tidak tahu apakah di Timur Tengah sana kata-kata itu pun sudah dipakai atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ya itu yang harus kita dalami bersama gitu. Nah, seperti sudut pandang Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, apakah itu orang yang sama atau orang yang berbeda, itu pun kan perlu kita gali juga. Kenapa kok saya katakan demikian? Di dalam Alkitab ada narasi yang berbeda dengan Al-Quran. Kalaupun kemudian Bunda Maria disebutkan di dalam Alkitab, Al-Quran melahirkan di bawah pohon kurma, sementara di dalam Alkitab diceritakan nih di menara domba gitu kan. Itu kan sudut pandang yang berbeda. Lalu kemudian sudut pandang itu mau dicoba diluruskan kepada orang yang mengaduknya, saya rasa kemudian akan timbul crash ya. Pasti yang diluruskan akan menentang yang meluruskan. Kok kamu lebih tahu kitab saya dibandingkan kitab kamu, kan seperti itu. Kalau kemudian ada saudara Muslim yang ya katakanlah kristolog gitu ya, meluruskan kepada saudara Kristen yang notabene itu bukan kitab sucinya, lalu mencoba mengkoreksi gitu, tentu kan akan terjadi benturan. Demikian juga sebaliknya, ketika ada saudara Muslim, saudara Kristen yang kemudian mengkoreksi kitab suci Al-Quran, tentu kan akan terjadi benturan. Karena apa? Karena tidak ada sama sekali kisah kitab Quran ini di dalam Alkitab gitu. Dan yang seperti tadi Bang Zuma katakan ya kan, bahwa kalaupun merasa ada dasar pijakannya, ya sah-sah saja sepanjang memenuhi koridor-koridor yang seharusnya. Apa yang dimaksud seperti itu? Yaitu tentu kalau kita membahas suatu kitab suci, ya katakanlah kalau itu memang kitab suci, dalam artian begini, ketika kita membicarakan kitab suci ada hal-hal yang sakral di dalamnya. Dan di dalam agama tertentu pasti ada kaidah-kaidah yang dipakai untuk mempelajarinya gitu. Apakah itu membaca ayat Alkitab? Tentu tidak hanya bisa kemudian kita baca lalu kita sampaikan demikian saja pemaknaannya. Demikian juga sebaliknya, ketika saudara Kristen membaca Al-Quran, tidak bisa seenaknya saja. Saudara Muslim Ya, membaca Al-Quran. Muslim ya, ketika saudara Kristen membahas tentang kitab suci Al-Quran, kan tentu akan menemui tembok juga gitu. Oh, kamu nggak bisa membaca Al-Quran terus kamu tafsirkan seenak kamu gitu, nggak bisa. Dia harus tahu asbabun nuzulnya apa ayat itu, sanadnya dari mana dan seterusnya begitu kan. Dan akan berbenturan. Itu terjadi timbal balik saya rasa, bukan hanya satu pihak saja, dua belah pihak. Jadi terus apa Pak kira-kira jalan terbaiknya? Jalan terbaiknya adalah kita sama-sama mengedukasi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan yang kita punya, untuk menetralkan suasana. Oh ya memang kita ada perbedaan kok. Kalau di Kristen itu seperti ini, kalau di Al-Quran itu seperti ini. Inilah yang kita yakini menurut Al-Quran. Dan kami pun Kristen juga akan seperti itu. Inilah yang kami yakini menurut agama Kristen. Terlepas dari ada beberapa orang yang, bukan beberapa orang, ada beberapa ya denominasi yang mengatakan bahwa oh Yesus itu adalah Tuhan, ya itu bagi kamu silahkan gitu. Tapi bagi kami tidak. Kan hanya ada kan bisa terbatas dengan di posisi itu gitu kan. Dan saya rasa tidak perlu diperlebar ke sana kemari supaya apa? Supaya tidak terjadi benturan. Nah, itu yang selalu harusnya selalu kita jaga bersama. Karena memang kita sudah sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita memang berbeda. Tapi bukan berarti perbedaan itu kemudian harus menjadi permusuhan gitu kan. Perbedaan itu justru kita memaklumi dan memaknainya dengan cara kita masing-masing.
kalau saudara Muslim berpegangan pada Al-Quran, oh ya inilah kitab kami. Apa yang kitab ini sampaikan adalah benar gitu. Demikian juga sebaliknya dengan saudara Kristen juga pasti akan begitu juga. Oh inilah kitab kami, apa yang kami yakini dengan iman kami ini adalah benar. Jadi tidak ada perlu hal-hal yang digugat lagi dari situ gitu. Kita hanya kalau hanya sekedar terbatas sebagai dialog bisa saja. Pak, kenapa kok kemudian ada perbedaan seperti itu ya? Sementara di kitab kami seperti ini. Saya rasa sampai di situ barangkali Mas Andi dan Oke, terima kasih Pak Lukas. Bapak-bapak semua. Oke, sebentar Pak Lukas. Ya, saya mohon maaf karena baik, sebentar. Ya. Jadi tadi ada semacam mengganggu keharmonisan dengan beberapa serapan kata seperti rasul dan lain-lain itu. Mungkin sebelum bergeser, nah inilah sebenarnya menjadi apa ya, mengganggu keharmonisan memang karena di apa ya, artiannya berbeda di Al-Qur'an dengan di Bible kata itu. Mungkin dijelaskan oleh Ustadz Juma. Silakan Ustadz Juma sebelum Pak Lukas closing down. Jadi gini, Bang Lukas, apa yang Abang sampaikan itu benar. Bahwa ketika ada sesuatu yang tidak nyambung di antara kedua kitab ini, ya itu wajar terjadi hal seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kemudian itu terjadi ketika kita menyikapinya dengan cara yang tidak baik. Contoh nih, ketika Al-Quran mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Jadi di Al-Quran Nabi Isa ya yang kemudian mengatakan misi kedatangannya kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Nah, kalau hal ini kemudian kita dudukkan bersama, karena kita ini adalah sama-sama agama Syiar, Islam menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengakui dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Lalu di dalam kitabnya sahabat Kristen, Matius 15 ayat 24, di situ pun Yesus mengaku sebagai utusan yang diutus khusus untuk kepada Bani Israel. Berarti apa yang dituangkan oleh Al-Quran surah As-Saffat ayat 6 dengan pernyataan Yesus dalam Matius 15 ayat 24 itu sama. Nah sekarang yang harusnya dibicarakan supaya terjadi keharmonisan itu adalah apakah kemudian Nabi Isa itu adalah Yesus? Tentu dengan cara elegan. Bukan saling menyerang, bukan saling memaki, dan satu menyalahkan satu sama yang lain. Kita dudukkan aja ayat ini. Apakah pernyataan Yesus di Matius 15 ayat 24 itu salah? Dengan menyatakan bahwa Yesus itu untuk dunia. Sementara Yesus sendiri mengatakan dengan dalil itu. Nah inilah yang kemudian saya katakan. Al-Quran wajar ketika umat Islam itu terjun sebagai kristolog karena memang pernyataan-pernyataan seperti ini karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah, Allah kemudian menginformasikannya kepada kaum setelahnya, itu wajar karena itu adalah hak Allah. Nah, sekarang sebagai orang yang memiliki akal, punya ilmu, ayo mari duduk bersama-sama. Jangan saling hujat, jangan saling caci maki, kita luruskan. Silakan beragama dengan agama Anda, kami pun beragama dengan agama kami, tapi tentu apa yang kami sampaikan ini wajib kami sampaikan. Anda juga wajib menyampaikan. Kita bicarakan sama-sama. Nah, untuk itulah kemudian ketika Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, silakan menggunakan pakaian Anda dengan pakaian Anda, kami pun menggunakan pakaian kami. Jangan menggunakan pakaian kami ke badan Anda, lalu kemudian Anda sok lebih tahu daripada kami, kan gitu. Kaitannya dengan pengucapan-pengucapan yang diambil dari Al-Quran, kemudian kata serapan itu. Padahal kalau hanya berdasarkan atas kata serapan, misalnya Rasul itu kan artinya utusan. Nah, ngapain pakai kata Rasul sementara utusan yang bahasa Indonesianya ada? Sama ketika kami menggunakan kata pendeta untuk maling ayam. Kan tidak cocok, kan melukai hati saudara-saudara kami umat Islam. Karena kata pendeta itu adalah kata yang dimuliakan, kata yang dikhususkan di dalam ajaran agama Kristen. Ketika kami gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, pasti nyakitin hati saudara-saudara Kristen. Demikian juga kami. Kata Rasul yang didudukkan kepada orang yang diutus spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalamullah diperuntukkan kepada Lukas, kepada Markus. Ya nyakitin hati kami lah. Sehingga
kalau kami pun tidak menyadari bahwa ini adalah kehilafan, maka ya akan terjadi hal yang kita tidak inginkan gitu. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan hanya karena dasar bahasa serapan, orang-orang yang terdahulu lebih tahu daripada kita, itu bukan kayak gitu. Tetapi kita harus mendudukkan, saling menghargai, mendudukkan agama kita, menggunakan pakaian kita, jangan menggunakan pakaian orang lain. Sama dengan ajaran Hindu, Islam, tidak ada berdebat. Hindu dengan Buddha dengan Islam tidak ada berdebat tentang keyakinan. Kenapa? Karena mereka dua agama ini percaya diri dengan kitab mereka, dari asal usul kitab mereka, dari bahasa asli kitab mereka, berbeda dengan sahabat Kristen. Itulah yang menyebabkan sampai terjadi perdebatan seperti yang kita lihat saat sekarang. Lahirlah bibit-bibit kebencian seperti yang dilakukan oleh baik dari Islam maupun dari kubu Kristen itu sendiri. Harusnya kita duduk sama-sama. Ketika Islam mengatakan, Nabi Isa mengatakan seperti ini, ternyata oknum juga yang kemudian namanya Yesus juga mengatakan hal yang sama. Cari benang merahnya, lalu kemudian silakan memilih yang mana yang benar, yang mana menurut Anda benar, yang mana salah dan benar menurut orang lain. Saya kira gitu. Oke, baik Ustaz Silakan. Juma. Mungkin kalau masih ada Pak Lukas 1 menit boleh, silakan Pak. Ya, sebagai penutup aja dari saya Pak Mas Andi. Ya, Pak. Ya, tadi sempat terputus ya. Terima kasih banyak atas sambutannya semuanya, Bapak Ustadz semua. Ya, apa yang disampaikan Bang Zuma barusan itu, ya saya setuju. Ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita dalami bersama gitu ya. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal gitu, bahwa perbedaan sudut pandang itulah yang kemudian ketika dinaikkan menjadi ke dalam tahap debat, dia akan menjadi perdebatan gitu. Karena perdebatan itu pun terjadi bukan hanya sekarang saja, sudah ribuan tahun umurnya, memperdebatkan sesuatu yang bertentangan gitu kan, berbeda sudut pandang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ya mungkin di dalam sudut pandang agama masing-masing tentu berbeda hal. Seperti kita sampaikan tadi kata Rasul yang merupakan kata serapan sebagai utusan. Saya sempat sampaikan ini waktu itu dengan Pak Dani ya, bahwa bagaimana kemudian Pak kami membedakan antara Rasul dengan Nabi kami. Saya bilang, ya memang agak susah sih Pak, kalau kemudian kata Rasul disematkan kepada murid-murid Yesus, terus kemudian sementara berarti umat Muslim merasa murid Yesus disejajarkan dengan Rasulullah gitu. Terus bagaimana membedakannya? Cara membedakannya ya kita tahulah bahwa kalau itu disebut dengan Rasulullah, berarti itu adalah Rasul Allah. Sementara kalau kata Rasul saja, artinya mungkin LAI memakai kata itu sebagai kata serapan, sebagai kata utusan, pengganti kata utusan gitu kan. Karena ada beberapa kata utusan juga yang dipakai di dalam Alkitab, tidak di dalam bahasa aslinya ya. Jadi kalau kemudian kata yang sama dipakai tentu akan menjadi perbedaan makna gitu. Jadi seperti seorang raja mengutus, apakah seorang raja mengutus rasul kan tidak. Jadi itulah yang dipakai. Saya rasa seperti itu saja barangkali. Dan apa yang malam ini kita diskusikan mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua juga. Saya rasa diskusi ini sangat baik ya kalau dilanjutkan kembali gitu di lain waktu. Karena apa? Karena banyak ilmu-ilmu yang akan dapat diserap oleh orang lain yang tidak mengerti sama sekali atau dapat kita katakan awam ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi demikian kira-kira. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Ustadz Sugi, Pak Ustadz Zuma, dan Bapak-Bapak, Pak Ryan, dan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin kita dapat berdialog ulang, berdiskusi ulang di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Andi, terima kasih banyak. Saya izin pamit karena barusan ada telepon masuk. Jadi minta ada pertemuan. Terima kasih banyak atas atensinya Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. makasih Pak Lukas. Oke, makasih untuk Pak Lukas kedatangannya di JCC di room Zulkifli M. Abbas. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin lain kali lebih mendalam lagi, part kedua mungkin lebih dalam lagi. Ini kan masih kulit-kulitnya saja sebagai bahan untuk mencerdaskan
kepada debater-debater pemula ya, supaya tetap kondusif, edukatif dan slow tanpa hujat. Silakan yang lain Bang Juma dan yang lain ditambahkan. Ini saya tambahin sebentar sebelum saya mundur ya, Bang Andinya. Seperti inilah pembicaraan berdialog yang elegan ya antara Ustadz Juma, Ustadz Sugi dan Pak Lukas ya. Jadi saling menghargai itu paling indah sebenarnya. Kalau kita berbangsa dan bernegara ya, tanpa ada hujatan satu sama lainnya, antara Bang Juma juga dengan bahasa elegannya, Pak Lukas juga dengan bahasa elegannya, Ustadz Sugi juga dengan bahasa elegannya, tanpa ada satu feel pun saling menghujat. Disinilah kedewasaan beliau-beliau ini mengupas bagaimana apa yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Semoga berdialoglah dengan elegan. Apa yang dicontohkan bertiga ini yang sempat disajikan oleh bertiga ya, mudah-mudahan perdebatan yang saling hujat menghujatan bisa kita hindarkan lah. Amin. Jaga marwah bangsa Indonesia dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, silakan. Oke, jadi begini, sebenarnya itulah yang kita coba di sini. GCC ini dibentuk untuk menghadirkan diskusi dan dialog yang bermartabat. Artinya kita mencoba mengedukasi mereka yang tidak pernah membaca kitab suci, lalu kita coba pelajari dan kita sampaikan dengan cara beradab, dan kita coba untuk menyampaikan kepada mereka yang membengkokkan ajaran, misal ya, seperti orang-orang yang tidak paham dengan Islam, lalu menuduh Islam seperti itu, dan kita sebagai umat Islam tentu berkewajiban untuk meluruskannya. Nah, kita coba sampaikan medianya adalah dengan cara berdiskusi. Jadi tidak ada suudzon, tidak ada fitnahan yang muncul kalau kita berdiskusi, kita saling bertanya jawab dan kita tidak memaksakan kehendak. Nah, ini yang kita coba dari awal di JCC dan alhamdulillah sejauh ini sudah sangat banyak perubahan. Kalau kita mengingat di masa lalu kita masuk ke Zoom-nya tetangga kita selalu diperlakukan tidak bagus, dan di sini amir kita dan Zoom ini dipergunakan untuk ayo silahkan kalian mau apapun agama kalian, ingin bertanya tentang Islam, ingin mengatakan bahwa agama saya begini loh ajarannya, silahkan masuk ke Zoom-nya JCC. Kami tidak akan berlaku zolim kepada kalian karena bagaimanapun juga kita satu negara, dan kami di sini berencana bersama-sama di Zoom ini mencerdaskan umat tapi tanpa hujat, dan kita coba untuk elegan dalam berdiskusi seperti yang dicontohkan Bang Zuma tadi. Nah, itulah kita di sini bisa bangga mengatakan welcome di grup di Zoom kita yang tidak akan ditemukan kezoliman seperti yang pernah kami rasakan di grup yang lain, mungkin diperlakukan tidak adil, atau saudara-saudara Islam nih yang ada ikhwan fillah yang ada di live comment ya, mungkin ya masuk ke dalam, mohon maaf saya harus katakan lagi, masuk ke dalam roomnya Pak Manunggulu, lalu antum di sana tidak akan pernah didengarkan dengan baik, antum hanya akan diserang, tapi tidak akan diberikan tempat untuk menjelaskan apa keyakinan antum, dan antum akan selalu dipancing. Kita sudah pernah lihat seperti Pak Hasan atau Bang Jam atau siapa saja. Jadi saran saya adalah kalau ingin berdiskusi dengan kaum Nasrani atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau Yahudi sekalipun, ajak mereka ke sini berdiskusi di sini. Kalian akan dapat tempat yang baik dan kami perlakukan dengan baik. Itu dari saya selaku salah satu member dari Zoom ini. Silakan Dan yang jelas saya tambahin ya. Sebentar Bang, udah. Hak yang sama kali ya. Sebentar Pak. Jadi Oke, makasih Uni Ripa. Jadi topik tadi sebenarnya itu mengalir begitu saja dengan adanya Pak Lukas. Artinya topiknya adalah diskusi sehat no hujat, gitu ya. Sebelum yang lain, Pak Ryan monggo Pak. Kalau mau ditambahkan Pak. Jadi arti kata walaupun beda agama yang masuk di sini jadi memiliki hak yang sama. Jadi seperti negara itu kan di Indonesia kita walaupun mayoritas Muslim, toh juga Indonesia mengakui beberapa agama, berarti mereka juga memiliki hak yang sama. Seperti kalau Anda mau masuk di Muslim ini, juga memiliki hak yang sama, dikasih fasilitas, bertanya dengan elegan, jadi tidak ada hujat penghujat. Gitu aja sih yang saya bisa ambil hikmahnya dari perkataan Umi Rifa, Bang Jum, Bang Juma, baik. Itu. Oke. Baik. Jadi topik diskusi sehat no hujat tadi. Mungkin Ustaz Sugi dulu sebelum ke Bang Juma. Ustaz Sugi masih ada? Atau ke Bang Juma lagi aja, silakan. Oke, terima kasih ke mute tadi ya.
Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Memang seharusnya kita berdiskusi itu ya seperti ini. Tidak perlu kita saling menghujat ya kan. Andai kan kita itu berbicara keras tapi usahakan dengan dalil. Jangan asal nyelemong gitu loh. Usahakan dengan dalil. Oh ini dalilnya, ini dalilnya. Begitu, jangan hanya model asumsi dan jangan sekali-kali memelintir dalil. Jangan memelintir kitab suci orang. Ya. Maksudnya membelokkan arti yang sebenarnya, jangan seperti itu. Tampilkan saja, sampaikan apa yang Anda ketahui dari kitab mereka, nggak perlu kita memelintir-melintir begitu ya. Sedangkan kita tidak pernah memelintir kitab mereka saja, mereka sangat benci kepada kita. Apalagi kalau kita sampai memelintir, melakukan fitnah, tentu kebencian mereka kepada kita akan lebih dalam lagi, akan lebih kecil lagi fitnah-fitnah mereka. Dan memang kita sebagai orang Muslim itu sangat dilarang untuk menghujat Tuhan-Tuhan mereka, sangat dilarang. Bahkan haram hukumnya kita menghujat Tuhan orang lain. Bahkan ketika kita menyampaikan dakwah tapi dengan hujatan, menghujat Tuhan mereka, sama saja Anda menyuci baju pakai air comberan. Maksudnya sih bagus Anda menyuci baju, tapi dengan air comberan tidak akan membersihkan pakaian Anda yang Anda cuci itu. Demikian juga ketika kita dakwah, kita menghujat Tuhan mereka yang tidak pantas begitu, bukannya kita mendapat amal dari Allah, bukan mendapat nilai baik dari Allah, justru kita digolongkan orang-orang yang zalim begitu. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, makasih Ustaz Sugi. Untuk Ustaz Juma, silakan Bang. Ustaz Juma mungkin ke belakang. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, kenapa kemudian umat Islam itu terjun ke dunia kristologi? Bukan karena gila urusan, bukan juga karena misi islamisasi, bukan. Bukan karena kurang kerjaan ya. Tetapi hanya karena menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada kebaikan, dan itu adalah perintah di dalam agama kita kan gitu. Menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang Al-Quran. Itu adalah bagian daripada misi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai oknum yang diutus untuk menyempurnakan seluruh risalah kenabian yang Assalamualaikum, Pak Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Jul. Jadi ketika umat Islam itu bercerita tentang kristologi, itu karena Islam itu adalah rahmat. Dan rahmat itu bukan cakupannya hanya bagi umat Islam, tetapi Islam itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya Islam itu adalah sebuah konsep tatanan yang harus disampaikan kepada siapapun. Karena kenapa? Keselamatan itu adalah hak setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika ada persinggungan, ya ada gesekan pemahaman, itu wajar gitu loh. Maka dari itulah kemudian seperti yang disampaikan oleh Gurunda Sugi, bahwa ya jangan melakukan fitnahan, jangan memelintir dalil dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah kemudian umat Islam itu kan tatanannya jelas, metode dakwanya ada, strategi penyampaiannya ada. Nah, sehingga kemudian ketika kita berdialog, berdiskusi, ya kita sampaikan aja apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Kalau Al-Quran sudah pasti mereka tolak. Maka apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, kita sampaikan kepada mereka bahwa apa yang diterangkan dalam kitab mereka itu ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai manifestasi sebuah kebenaran itu ada di dalam kitabnya mereka juga. Kan gitu. Nah, itulah makanya saya katakan bahwa umat Islam ketika berdialog, lalu kemudian dia tergiring saling hujat, itu biasanya bukan karena umat Islam itu yang memulai. Meskipun ada dari umat Islam juga, kita tidak bisa pungkiri itu. Ada yang memang hobi untuk mencari titik celah dari kelemahan teman-teman Kristen dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau saya pribadi, tujuan saya terjun ke dunia debat seperti ini bukan karena kebencian, bukan.
semata-mata karena sayang, semata-mata karena cinta, karena tahu persis kebenaran itu seperti apa gitu loh. Dan tidak mau menikmati kebenaran itu seorang diri. Mau menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Mau melepaskan tugas ini, beban amanah ini untuk menyampaikan kepada mereka. Itu makanya ketika Al-Quran menerangkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladina kafaru awliyahumul, dikatakan aulia, dikatakan uhmut tagut yukhrijunahum minan nur ila zuluma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas pijakan kita. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, ya, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kegelapan kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kita tahu di dalam dalil kita. Maka karena itulah kemudian sebagai orang yang merasakan nikmatnya berislam, memiliki agama sebagai rahmatan lil alamin, apa tega gitu loh. Apa nggak punya rasa iba gitu loh. Apa tidak ada empati terhadap mereka, sahabat-sahabat kita yang non-muslim, untuk menyampaikan, mengajak mereka kepada kebenaran. Tentu kita tidak inginkan setiap hari bersendagurau bersama dengan mereka. Tetapi kita tahu bahwa kelak kesenangan mereka itu hanya sifatnya duniawi sementara. Begitu mereka mati di hari kebangkitan, mereka akan disiksa kekal di neraka. Apa enggak ada ketukan di dalam hati ini untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka? Tentu ada. Nah, itulah yang melahirkan munculnya para kristolog. Karena rasa cinta, rasa sayang, sampai dia menghabiskan waktunya. Bahkan terkadang dalam sehari tidak ada waktu untuk anak istrinya. Hanya untuk menyampaikan kebenaran itu. Bahwa Anda berada pada posisi yang salah, keliru, akibatnya kelak akan Anda dapatkan dengan apa? Siksaan di neraka dengan cara yang kekal selama-lamanya. Lalu kemudian kalau ada yang mengatakan, loh di dalam kitab kami juga ada bahwa siapa yang mati dalam keadaan tidak menyembah Yesus akan kekal di neraka. Minta dalilnya mana kalau ada gitu loh. Siapa yang tidak masuk ke dalam ajaran Kristen akan mati di luar Kristen akan masuk ke dalam neraka. Mana dalilnya? Kalaupun ada, siapa yang mengatakannya? Bahkan kalau kita mengkaji secara jauh, justru ketika Yesus yang mereka tuhankan mau terangkat ke langit, dia mengatakan apa? Ya, damai sejahtera, shalom, Islam untuk kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Artinya kita hanya memiliki tugas menyampaikan tentang ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada mereka. Apa tujuannya? Apa yang mendasarinya? Tentu adalah rasa cinta, kasih sayang. Kita tidak ingin mereka itu kekal di dalamnya, di dalam neraka maksudnya. Karena itulah kemudian, kalaupun nantinya penyampaian kita ini ya disikapi dengan cara-cara yang tidak baik, maka kalau kita kemudian terpancing untuk juga ikut menghujat, maka bersegeralah untuk beristighfar, bersegeralah untuk menyadari kesalahan itu dan mencoba untuk memberikan cara-cara penyampaian yang lebih baik lagi. Tapi sesekali bercanda dengan mereka juga boleh. Sesekali tertawa dengan mereka juga boleh. Jadi jelas kenapa kita harus terjun ke dunia kristologi? Karena Allah sudah memberikan gambaran tugas itu. Qul amanna billah wa ma unzila ila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Lalu dikatakan la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi pijakan kita jelas. Kita bukan menjadi pahlawan kesiangan, tapi betul-betul kita sebagai rahmat bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada saudara-saudara kita juga yang non-Islam untuk bisa merasakan betapa indahnya Islam itu. Jadi kita beranjak ya,
bukan dari kebencian, bukan dari iri hati, bukan karena kedengkian, bukan karena rupiah, bukan karena monetize atau apapun judulnya, tetapi kita beranjak terjun ke Kristogi semata-mata hanya karena cinta kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Tidak sempurna imannya seseorang bila dia tidak mencintai saudaranya sesama manusia, meski dengan mereka yang berbeda keyakinan. Sekira begitu dari saya, Bang. Terima kasih. Oke, makasih Bang Joma. Ada yang saya tangkap sangat-sangat elegan dan menusuk kalbu. Berbagi kebenaran, berbagi nikmat, dan berbagi kebahagiaan. Baik, sebelum ditutup dengan topik diskusi sehat tanpa hujat, ada yang mau nambahkan sebelum ditutup? Oke, baik, kalau sudah enggak ada, terima kasih. Boleh sedikit, Pak Andi. Nah, Silakan Bang. Kalau boleh itu juga, kalau nggak boleh, Boleh, jangan. boleh Bang. Boleh Bang, monggo Alhamdulillah Bang. kalau boleh. Dewa. Ya. Saya cuma meneruskan lagi kata-kata dari Bang Juma. Ada kata bijak yang mengatakan seperti ini. Memang neraka lu bukan urusan gua. Karena surga bukan punya gua. Tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kita semua. Justru umat sebelah itu harusnya kasihan kepada kami. Kasihan. Andaikan kami tidak menyampaikan, kami yang berdosa. Kami yang berdosa. Apa tidak dipertanggungjawabkan? Justru dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan kami itu tidak menyampaikan, maka dari itu Al-Quran kan di situ sudah jelas, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah bosan mengingatkan. Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan Kanaan. Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti memperingatkan istrinya yang membangkang. Sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Ada di dalam Quran surat ayat Al-Hijr ya. Al-Hijr kalau nggak salah ya. Al-Hijr ayat berapa Dewa kurang paham. Asiyah binti Mujahim. Beliau itu tertatih-tatih. Selalu mengingatkan gitu kan. Selalu memperingatkan suaminya Fir'aun. Konsisten mendidik Masyiton dan Musa. Akhirnya Asiyah yang dibunuh Fir'aun. Habil tidak pernah takut mengingatkan dan menasihati kakaknya Kabil. Rasa iri dengki berkecambuk sampai akhirnya Kabil pun dibunuh sama Habil. Dan itu kami harus menyampaikan, Pak. Nah sekarang Bang Juma, apakah kalau misalkan Bang Juma punya ilmu, Bang Juma tidak menyampaikan kepada umat sebelah, apa tidak berdosa? Dosa kami, Pak. Dosa. Soal hidayah itu Allah, Pak, nanti, Pak. Kami hanya menyampaikan tugas kami di situ. Itu aja dari Dewa. Terima kasih. Masya Allah. luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Ini muji akhirnya ngejorongin ini, tahu ini. Tahu nih semuanya ini ke Dewa. Bentar, ini masih live. Udah kalau udah